Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita semua akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur kepadamu atas begitu besar kasih setia Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah Tuhan. Segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Keluaran 23 ayat 25. Saya bacakan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jemaat dikasih Tuhan, beribadah itu seharusnya sudah semestinya dilakukan orang percaya. Tetapi pada kenyataannya ada begitu banyak orang yang menyatakan dirinya Kristen, KTP-nya juga Kristen, tapi mengabaikan ibadah. Jadi sudah istilahnya ibadah bukan menjadi hal yang penting bagi hidupnya. Padahal berulang kali firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu beribadah. Jangan menjauhkan pertemuan ibadah. Bahkan dikatakan harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Janji Tuhan terhadap orang-orang yang beribadah kepada Tuhan adalah, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Artinya kebutuhan hidupmu dicukupi oleh Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan. Kadang orang berpikir gini, kalau aku nggak kerja, nanti orang Jawa bilang kendileng guling. Saya pernah dengar itu. Ketika minggu diajak ibadah, ayo ibadah bu. Jawabannya, lah ini saya kan usaha, saya kan ada dagangan, jualan. Lah ini aku tak tinggal ibadah, kok kendileng guling. Jadi imannya itu sebatas kendil, saudara. Ya, hati-hati. Kalau kita berpikir seperti itu, nanti yang terjadi bukan kendilnya yang guling. Ya, kalau orang dia berpikir dengan ibadah kendilnya yang guling, kalau nggak beribadah, imannya yang guling. Ya, saya mendapati orang-orang yang demikian akhirnya gugur imannya, akhirnya nggak Tuhan-Tuhanan. Ya, jadi akhirnya nggak beribadah lagi dan meninggalkan Tuhan. Ada banyak kisah yang demikian. Karena itu jadikan ibadah kita kepada Tuhan. Itu menjadi bukti cinta kita kepada Tuhan. Ya, jadi orang yang beribadah kepada Tuhan, itu orang ingin menyatakan cinta kasihnya. Karena dengan beribadah, orang menyembah Tuhan. Orang memuji Tuhan. Dengan beribadah, orang meninggikan Tuhan. Dengan beribadah, orang berdoa kepada Tuhan. Dengan beribadah, orang mendengarkan firman Tuhan. Dengan demikian, maka iman terus bertumbuh. Ya, jadi kita jadi mengerti apa yang menyukakan hati Tuhan. Dengan selalu beribadah, orang jadi bisa melakukan kehendak Tuhan. Orang tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan kalau dia nggak pernah mendengarkan firman-Nya, nggak pernah ada interaksi pribadi dengan Tuhan, nggak pernah berdoa, nggak pernah sembahyang, nggak pernah memuji Tuhan. Lah terus kekristenan seperti apa?
Cuman KTP. Ada begitu banyak yang hanya KTP-nya dikatakan sebagai orang Kristen, tetapi pada kenyataannya dia tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua minggu pagi ini, ayo beri waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, apapun kesibukanmu, apapun kesulitanmu, apapun juga engkau hadapi, mari utamakan Tuhan. Ya, jadi sudah tidak ada halangan lagi karena pandemi kan? Berarti sekarang sudah waktunya kita beribadah bersama. Saatnya kita berkumpul untuk menyembah memuji Tuhan. Ya, walaupun ibadah yang dimaksud sini tidak hanya kebaktian sih ya. Ya, engkau harus beribadah kepada Tuhan bukan sekedar kebaktian, tetapi dalam hal ini adalah melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan sebagai bakti kita kepada Tuhan, sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan dengan kita melakukan apa yang dikenan Tuhan. Ya, kalau bicara beribadah berarti melakukan apa yang dikenan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, ayo utamakan Tuhan. Kita seringkali kan berdoa minta segera dijawab gitu ya. Ya, kita minta diutamakan di hadapan Tuhan. Nah sekarang bagian kita terhadap Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan mengutamakan Tuhan. Ya, kalau engkau serius sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, ya tentunya berkatnya, pemeliharaannya akan nyata atas hidup kita. Dikatakan Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ya, kalau di sini mungkin Tuhan memberkati ya nasimu atau apa. Intinya adalah apa yang kau butuhkan untuk hidup, Tuhan akan berkati. Ya, dan dikatakan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi kita diberi sehat, kita dipelihara Tuhan, diberi makan, dicukupkan kebutuhan kita oleh Tuhan. Dan lebih lagi dengan kita beribadah kepada Tuhan, sesungguhnya kita akan mengalami kedekatan pribadi dengan Tuhan. Ingat, itu lebih dari segalanya. Ya, makanan rohani pasti diberikan oleh Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Bahkan lebih daripada itu, makanan jasmani pun ya Tuhan juga berkati. Kebutuhan jasmani pun Tuhan juga berkati. Jangan takut kendiling-goling, percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati akan kebutuhanmu termasuk kebutuhan makanmu. Percaya ya, kalau engkau ibadah dengan Tuhan sungguh-sungguh kendilmu gak akan guling ya. Amin. Ayo jangan lupa hari ini beribadah. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk kami mengutamakan Tuhan. Salah satunya adalah dengan kami beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk pandemi yang boleh berakhir di negeri kami, sehingga kami diizinkan kembali untuk bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Dan berdoa Tuhan supaya setiap umat-Mu untuk mengutamakan Engkau beribadah kepadamu. Kami percaya akan berkat dan pemeliharaan-Mu atas umat-Mu yang sungguh-sungguh mau mengutamakan Tuhan dengan selalu beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan atas hidup kami dan aktivitas kami hari ini, termasuk ibadah kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan ya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa beribadah. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.